Halo guys, balik lagi tentunya bersama aku Agus Arta dalam channel membahas perguruan tinggi. Dan di video kali ini aku akan menjawab setelah aku membuka open Q&A. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke aku dan sekarang aku akan menjawab pertanyaan dari kalian. Nah, sebagian besar ini pertanyaan seputar SNMPTN di tahun 2022. Jadi, kalian bisa saksikan video ini sampai habis supaya menambah informasi untuk kalian jika ingin mendaftar SNMPTN di tahun 2022. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kak, apakah nilai 85 bisa lolos di politeknik luar daerah? Menurut aku bisa, tapi tergantung juga politeknik dan prodi apa yang akan kamu pilih. Pertanyaan yang kedua. Halo Kak, saya mau tanya soal SNMPTN. Seperti video-video kakak, alumni cukup berpengaruh dalam penilaian SNMPTN. Nah, apa alumni yang dimaksud cuman alumni yang lolos lewat SNMPTN atau yang masuk dari semua jalur Kak? Terima kasih. Sebenarnya menurut aku ini hanyalah dugaan. Memang banyak informasi di luar sana yang mengatakan bahwa alumni sangat berpengaruh di kelulusan SNMPTN. Hanya saja kita tidak tahu apakah alumni tersebut harus sama dengan jalur masuk yang nanti kita akan pilih atau tidak. Untuk kasus ini hanyalah PTN sendiri yang tahu. Karena apa? Karena aku pribadi bahkan gak ada alumni sama sekali yang masuk dan kuliah di PTN-ku sekarang ini. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Saya lihat video di YouTube mengenai linjur. Ini anak saya mau daftar tahun 2022. Kebetulan dia masuk siswa eligible. Dia jurusan IPA tapi dia ingin daftar prodi bimbingan konseling di Universitas Pendidikan Yogyakarta. Saya membuka data kampus di LTMPT UNY mengenai prodi apakah bisa linjur atau tidak. Tapi kenapa tidak bisa terbuka ya? Jika berkenan mohon bantuannya untuk melihat data di UNY. Terima kasih atas bantuannya. Sebelumnya mungkin maksud dari ibu ini adalah Universitas Negeri Yogyakarta ya, bukan Universitas Pendidikan Yogyakarta. Karena ibunya di sini bilang UNY, jadi UNY itu kan Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, ini saya bantu cekkan ya ibu. Nah, setelah saya mengecek, ibu bisa lihat di sini kalau untuk prodi bimbingan dan konseling di UNY itu diperbolehkan untuk lintas jurusan dari jurusan IPA. Nah, kebetulan yang cara aku sebelumnya itu udah ada revisi dari pihak panitia LTMPT, jadi itu udah tidak bisa dibuka lagi. Nah, cara barunya itu ibu tinggal ketik aja di Google Chrome bit.ly kuota SNM22. Nah, untuk besar kecil hurufnya ini nanti disesuaikan ya ibu, sesuai dengan yang saya tunjukkan di sini. Atau mungkin selain cara yang saya berikan tadi, ibu bisa ketik aja di Google daya tampung SNMPTN 2022. Nanti akan muncul beberapa pilihan dan ibu tinggal pilih saja yang ada si data strip LTMPT. Next, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Kak, pilihan 1 statistika UNER, pilihan 2 matematika UNER dengan peringkat eligible 29. Kira-kira peluang diterima yang mana Kak? Ini aku coba bandingkan dengan keketatan di tahun 2021 dan juga daya tampung tahun 2022. Nah, ini aku dapatkan data untuk statistika itu keketatan di tahun 2021 sebesar 1:16. Dan daya tampung di tahun 2022 itu 20. Lalu untuk matematika keketatannya 1:10 dan untuk daya tampungnya itu 18 orang. Kalau menurut aku dengan melihat data yang tadi itu yang memiliki kemungkinan peluang diterima lebih tinggi ada di pilihan kedua yaitu matematika, tapi ini disesuaikan juga dengan keinginan kamu ya. Next ke pertanyaan berikutnya. Mau bertanya Kak, kalau mempunyai nilai rata-rata 91 anak ibu bisa masuk ITB FMIPA? Kalau menurut saya pribadi itu bisa dicoba dulu untuk mendaftar karena rata-ratanya cukup besar. Tapi untuk menjamin kelulusannya saya tidak berani bilang itu akan 100% diterima karena kita juga tidak tahu seperti apa persaingan dari pendaftar lainnya dan juga bagaimana cara panitia itu mengolah dan menilai raport dari setiap pendaftarnya.
Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, untuk keketatan teknik industri UGM SNMPTN berapa ya? Nah, kalau aku cek di data tahun lalu itu, keketatannya sebesar 1:14. Dengan peminat di tahun 2021 401 dan daya tampung di tahun 2021-nya itu sebesar 28 orang. Jadi 401 dibagi 28 itu kan hasilnya 14, sekian. Jadi kita anggap saja itu adalah 14 orang. Jadi 1 melawan 14 orang lainnya. Pertanyaan berikutnya. Kak mau tanya, bisa menilai rata-rata ke FMIPA ITB? Kalau menilai untuk memperkirakan saja apakah lulus atau tidak, mungkin aku bisa. Tapi untuk hasilnya 100% akurat, aku tidak berani menjamin. Karena ada banyak kriteria yang dimiliki masing-masing PTN. Dan kita semua tidak tahu seperti apa kriteria yang diinginkan agar bisa lulus di SNMPTN. Pertanyaan yang berikutnya, tips and trick lolos SNMPTN dong Kak. Kamu bisa cek ya di video aku sebelumnya, atau kamu bisa klik video aku yang ada di atas ini. Nah, nanti aku juga akan sertakan link videonya di kolom deskripsi bawah video ini. Pertanyaan yang berikutnya, sekarang Kak Agus semester berapa dan saat kuliah di Malang tinggalnya di mana? Sekarang aku sudah melewati semester 3 dan aku posisinya sekarang masih di Bali. Tapi aku pernah beberapa hari ke Malang untuk beberapa urusan. Itu aku tinggal di sekitaran Jalan Semarang, itu di gerbang utama UM sama di sekitaran Jalan Telumoyo. Pertanyaan berikutnya, Bang, masuk SNMPTN emang harus siswa yang eligible atau berhak dari sekolah? Yaps, bener banget. Ini hanyalah beberapa siswa saja yang bisa untuk ikut SNMPTN, tergantung dari berapa kuota sekolah kalian boleh mengirimkan siswanya. Pertanyaan berikutnya, berapa besar peluang lolos pada pilihan 1 FK UNED, pilihan 2 Teknik Informatika UNES jika peringkat paralel 18 dari 100 eligible dengan akreditasi sekolah A tanpa sertifikat dan tidak masuk top 1000? Atas jawaban dan saran diucapkan terima kasih. Aku coba bandingkan ya dengan keketatan di tahun 2021 dan juga di daya tampungnya untuk tahun 2022. Nah, setelah aku coba untuk bandingkan, di pilihan pertama itu untuk FK UNED, aku dapatkan keketatan di tahun 2021 sebesar 1:13. Lalu untuk daya tampungnya 2022 itu 30. Di pilihan kedua untuk Teknik Informatika UNES dengan keketatan 2021 sebesar 1:39 dan untuk daya tampung di tahun 2022 ada 39 orang. Kalau dilihat data yang tadi itu sebenarnya agak tipis ya perbandingan antara daya tampung dan juga keketatan tahun sebelumnya. Kalau menurut aku pribadi bisa dicoba untuk mengambil yang di pilihan pertama karena aku juga sudah cek untuk jumlah peminat itu di tahun sebelumnya lebih kecil dibandingkan dengan pilihan yang kedua. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kak, kalau linjur tuh kita dari IPA mau ke IPS boleh nggak nyantumin sertif peserta nasional ekonomi 2 dan sertif peserta provinsi 1? Apakah berpeluang besar untuk lolos nggak Kak? Untuk sertifikat yang aku tahu itu hanyalah boleh mencantumkan yang juara, bukan peserta. Tapi walaupun semisal kamu tidak mencantumkan sertifikat, kalau ditanya untuk peluang lolos apakah ada atau tidak, itu pasti ada. Tergantung dengan prodi dan juga PTN yang kamu pilih. Karena aku pun pribadi nggak punya sertifikat yang sesuai dengan jurusan yang akan aku ambil. Nah, kalau kamu ingin mengetahui info selengkapnya tentang sertifikat ini, kamu bisa langsung aja nonton di video aku sebelumnya atau bisa klik aja di video aku yang ada di atas ini. Nanti aku juga akan sertakan untuk link videonya di kolom deskripsi bawah video ini. Karena aku sudah pernah buatkan sebelumnya tentang sertifikat ini untuk mendaftar SNMPTN. Pertanyaan yang berikutnya, Kak, semisal aku mau linjur ambil ilmu sejarah UNES sama pendidikan bahasa Indo Untidar. Ada alumni yang lolos juga 1 tahun lalu di ilmu sejarahnya tapi nggak linjur. Aku juga ada sertifikat kategori emas sama perak buat sejarah, sama perak buat bahasa Indo, dan nilai mapel Indo aku juga rata-ratanya paling tinggi 87,6 di antara mapel lainnya. Juara 3 PNR tingkat provinsi. Sama kan kalau ambil sejarah,
kalau sertifikatnya relevan juga bisa. Peluangnya bagaimana ya kak? Rata-rata aku 83,23. Terima kasih. Coba aku tunjukin dulu ya untuk keketatan daya tampung tahun ini dan juga keketatan di tahun 2021. Untuk ilmu sejarah UNES, di sini aku dapatkan keketatannya sebesar 1:10 dan daya tampungnya adalah 30. Lalu yang kedua itu pendidikan bahasa Indonesia di Untidar, keketatannya sebesar 1:9 dan untuk daya tampungnya sebesar 40 orang di tahun ini. Kalau dilihat dari data itu sudah sangat jelas kalau pendidikan bahasa Indonesia lebih memiliki peluang daripada di pilihan yang tadi. Tapi kalau dilihat dengan prestasi yang kamu punya, menurut aku kamu bisa taruh pilihan satunya itu di ilmu sejarah UNES dan di pilihan duanya itu pendidikan bahasa Indonesia Untidar. Pertanyaan yang berikutnya. Kak mau tanya, kan aku di SMA jurusan IPA, tapi aku mau linjur ke IPS karena di Saintek itu tidak ada minat dan passion aku. Terus aku mau linjur ke psikologi. Pertanyaannya, yang pertama, saran kakak sebaiknya aku linjur atau tidak? Karena kamu sudah punya keinginan untuk linjur, jadi saran aku kamu linjur aja. Ikutin saja keinginan dari dirimu sendiri, karena kalau nanti sampai kamu lolos di SNMPTN dan itu tidak sesuai dengan keinginan kamu akan skakmat karena kamu tidak akan bisa mendaftar di jalur SBMPTN. Pertanyaan yang kedua, aku mau ngambil PTN itu di Universitas Brawijaya, tapi tidak ada alumni sama sekali, jadi kira-kira peluangnya apakah sangat sedikit? Kalau ditanya apakah ada peluang, itu pasti akan ada aja peluangnya kok, tapi kalau ditanya berapa persen sih peluangnya itu kita tidak tahu, karena SNMPTN itu sistem penilaiannya sangat abstrak, bahkan kita sendiri saja tidak tahu penilaiannya itu seperti apa. Lalu untuk akreditasinya itu A, dan pertanyaan berikutnya yaitu kalau mau melampirkan sertifikat apa yang bisa dilampirkan ketika aku mau ngambil psikologi? Yang pasti ada hubungannya dengan psikologi. Dan untuk sertifikatnya itu harus yang juara ya. Nah, untuk info lengkapnya tentang sertifikat ini aku sudah pernah buatkan di video sebelumnya. Nanti kamu bisa langsung aja cek di kolom deskripsi bawah video ini. Pertanyaan yang berikutnya. Kak, kalau punya nilai rata-rata eksaknya 83,2, ambil jurusan teknik mesin di UB apakah bisa? Dan tipsnya jurusan nilai segitu, mending ambil apa kak? Pengen teknik. Kalau dengan melihat nilai saja, aku agak susah untuk memperkirakannya. Dan itu juga menurut aku akan sangat sulit ketika mendaftar di Universitas Brawijaya. Karena kita sudah mengetahuinya kalau UB itu selalu menjadi incaran setiap peserta di SNMPTN. Biasanya UB itu yang paling terbanyak sih biasanya dia. Jadi itu agak sulit sih menurut aku kalau kamu ngambilnya di UB. Tapi kita juga tidak tahu ya apakah nilai itu akan cukup untuk mendaftar di UB atau tidak, karena akan ada aspek lainnya juga yang menjadi tolak ukur untuk Universitas Brawijaya menilai setiap pendaftarnya. Tapi kalau aku sendiri boleh saran nih, karena kamu sudah memiliki keinginan untuk masuk ke teknik, kamu bisa mengganti di PTN-nya saja. Kamu bisa ambil PTN di klaster 2. Nah, kalau kamu nggak tahu apa aja sih PTN yang ada di klaster 2, kamu bisa klik dan tonton video aku ini yang ada di atas, atau kamu juga bisa nanti cek di kolom deskripsi bawah video ini, karena aku akan sertakan link videonya juga. Selain ambil PTN yang ada di klaster 2, kamu juga bisa mencoba untuk mengambil politeknik, karena untuk politeknik itu kan prakteknya lebih kerasa ya, sedangkan untuk teknik sendiri itu juga kita lebih mementingkan di prakteknya daripada teori. Pertanyaan yang terakhir, aku mau ambil ilmu politik UB lewat SNMPTN kak. Nah, salah satu indikator kelulusannya itu kan milih prodi sesuai nilai tertinggi di raport. Nah, 3 nilai tertinggi di rapotku itu PKN, Bahasa Indo, Ekonomi. Kira-kira menurut kakak prodinya relevan nggak kak sama nilai tertinggiku itu? Makasih kak. Menurut aku itu relevan ya, karena PKN itu kan ada hubungannya nih dengan politik, misalkan saja pasal-pasal.
Terus juga untuk bahasa Indonesia itu sangat penting dibutuhkan, apalagi di dalam dunia politik. Lalu aku juga sempat riset kalau di mata pelajaran ilmu politik itu ada salah satu mata kuliah pilihan atau pelajaran pilihan yang namanya itu perubahan sosial ekonomi dan dinamika politik. Nah itu ada hubungannya sih aku rasa dengan pelajaran ekonomi kamu. Jadi kesimpulannya menurut aku itu relevan dengan nilai tertinggi kamu dan juga prodi yang kamu pilih. Oke, mungkin segitu aja untuk jawaban dari Q&A pada hari ini. Nah, untuk kamu yang mungkin jawabannya masih kurang puas atau belum terjawab, bisa langsung aja hubungi kontak aku di kolom deskripsi bawah video ini. Nanti aku akan coba untuk membantu kamu menjawab pertanyaan yang masih kamu ingin tanyakan. Oke, mungkin sekian. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.